Saya katakan, hentikan korupsimu. Hentikan kalian mencuri uang rakyat, hentikan. Gue lahir di Betawi, gue besar di Betawi, gue ngerti mana aset-aset yang milik rakyat, gue ngerti semua itu. Dan gue akan tarik kembali jadi milik rakyat, saudara-saudara sekalian. Marsinah, Pak, Marsinah jadi pahlawan nasional. Asal seluruh pimpinan buruh mewakili kaum buruh sepakat, saya akan mendukung Marsinah menjadi pahlawan nasional. Tepuk tangan untuk Bapak Prabowo Subianto. Presiden Republik Indonesia. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk Bapak Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, seluruh kaum buruh yang hadir pada hari ini di lapangan Monas pada tanggal 1 Mei 2025, yaitu Hari Buruh Internasional, Hari Buruh yang menjadi hari lambang perjuangan kaum buruh seluruh dunia. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Saya diundang hadir bersamamu. Ini adalah kehormatan besar bagi saya. Terima kasih. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, sekarang karena ini sambutan harus mengikuti protokol sambutan, benar? Jadi saya harus menyapa tokoh-tokoh yang hadir, boleh? Yang saya hormati Sekretaris Serikat Buruh Sedunia, Saudara Shoya Yoshida, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Saudara Jumhur Hidayat, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Saudara Said Iqbal, Presiden
Serikat Pekerja Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Saudara Andi Gani Nenawea. Presiden KSBSI, Saudari Eli Rosita Silaban, beserta semua konfederasi dan organisasi buruh seluruh Indonesia yang hadir. Yang hadir di sini ada 18. Oh, di antaranya 18 lebih yang hadir. 100 konfederasi yang hadir. Boleh saya baca 100-100-nya? Enggak usah. Enggak usah. Nanti ada yang tersinggung. Enggak. Benar ya? Jangan marah sama gue ya. Yang saya hormati Ketua MPR RI Saudara Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Mbak Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Menko Perekonomian Saudara Erlangga Hartarto, Menko Politik dan Keamanan Jenderal Polisi Budi Gunawan, Menteri Tenaga Kerja Profesor Yasyerli, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Saudara Abdul Qadir Karding, Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kok lebih banyak sautannya daripada untuk gue nih? Yang presiden gue nih. Kapolri yang terhormat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Memang Prabowo ini namanya sakranjang itu. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Jadi ada Kapolri namanya Prabowo, Panglima TNI namanya Subianto. Presidennya Prabowo Subianto. Wah, ini alamat nggak diganti-ganti nih Kapolri sama para atase tenaga kerja dari negara-negara sahabat, dari 22 negara yang hadir, dan seluruh pimpinan Federasi Sekretariat Buruh dan saudara-saudara sekalian, saudara-saudaraku para buruh pekerja yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih kehadiranmu dan terima kasih undangan bagi saya. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya terima kasih saya diundang hari ini, dan terutama saya mau ucapkan terima kasih 5 kali saya maju pemilihan presiden, 5 kali saya maju, 4 kali kalah. Gila, gue kalah lo ketawa lagi. Tapi walaupun saya 4 kali kalah, buruh selalu mendukung saya. Terima kasih. Dan karena itu
Saudara tidak pernah tinggalkan saya. 4 kali saya kalah, yang kelima kita menang, saudara kalian. Jadi saya ingin sampaikan di sini, saya merasa menjadi presidennya buruh, presidennya petani, presidennya nelayan, presidennya orang yang susah. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa pemerintah yang saya pimpin akan bekerja sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Pemerintah yang saya pimpin akan bekerja sekeras-kerasnya agar tidak ada anak Indonesia yang lapar. Kami akan bekerja agar semua anak-anak Indonesia bisa sekolah gratis. Itu perjuangan kami. Kami akan bekerja keras agar semua warga negara Indonesia bisa dapat pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya dan bisa dapat obat yang semurah-murahnya. Ini perjuangan kami. Kami sudah melihat, kami sudah menghitung kekayaan bangsa Indonesia begitu besar. Masalahnya maling-malingnya juga banyak. Saudara-saudara sekalian, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk berusaha menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia. Saya tahu bahwa ini bukan pekerjaan ringan. Ini pekerjaan berat. Pekerjaan berat. Saya tiap hari diejek, tiap hari diancam, tiap hari macam-macam, tapi saya tidak gentar. Saya sudah katakan, saya rela, saya siap, saya ikhlas mati untuk bangsa dan rakyat saya. Saya sudah sampaikan, hai kalian-kalian yang di dalam lembaga-lembaga pemerintah, kalian digaji oleh rakyat. Saya katakan, hentikan korupsimu. Hentikan kalian mencuri uang rakyat, hentikan. Dan saya minta dihentikan secepat-cepatnya. Saudara-saudara sekalian, saya sudah lama jadi orang Indonesia. Betul? Mungkin lebih lama dari kalian-kalian ini semua, ya. Hah? Gue ini udah lama jadi orang Indonesia. Gue udah ngerti tipu-tipu mereka itu semua.
Saudara-saudara, kenapa mereka takut aku jadi presiden? Karena aku tahu tipu-tipu mereka, gue tahu semua tuh. Gue lahir di Betawi, gue besar di Betawi, gue ngerti mana aset-aset yang milik rakyat, gue ngerti semua itu. Dan gue akan tarik kembali jadi milik rakyat, saudara-saudara sekalian. Karena saudara-saudara, saya sudah tanya ke hakim-hakim agung, dasar undang-undang dasar kita kuat, dasar undang-undang kita kuat, bumi dan air dan semua kekayaan yang dikandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Sumber-sumber produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu perintah undang-undang dasar. Saudara-saudara sekalian, saya kira cukup ya. Kalian nggak kepanasan? Saudara-saudara sekalian, saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh pada hari ini. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia. Dan mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada presiden mana undang-undang yang nggak beres, yang nggak melindungi buruh, mana regulasi yang nggak benar. Mereka memberi masukan ke saya dan segera akan kita perbaiki, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, kita juga atas saran dari pimpinan buruh, atas saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumbur, kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK-kan seenaknya. Bila perlu tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, juga kita akan segera meloloskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Wakil Ketua DPR yang hadir, Pak Dasko, Pak Sufmi melaporkan ke saya, minggu depan RUU ini segera akan mulai dibahas. Mudah-mudahan tidak lebih dari 3 bulan undang-undang ini akan selesai kita bereskan. Juga saran dari Pak Jumhur, undang-undang perlindungan pekerja di laut, pekerja di industri perikanan, pekerja di kapal-kapal, kita juga segera akan membentuk undang-undang itu. Jadi kami Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini akan mempunyai peran yang sangat penting. Saudara-saudara sekalian,
Saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa tidak segera tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing. Tapi saudara-saudara, kita juga harus juga realistis. Kita juga harus menjaga kepentingan para investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja. Jadi kita harus bekerja sama mereka atas usul pimpinan saudara. Dalam waktu dekat saya akan mengadakan suatu pertemuan di Istana Bogor. 150 pimpinan buruh akan saya pertemukan dengan 150 pemimpin perusahaan di Indonesia. Kita akan duduk bersama. Saya akan mengatakan kepada para pengusaha, saudara-saudara tidak boleh mau kaya sekaya-kayanya sendiri tanpa mengajak pekerja-pekerja hidup dengan baik. Tapi negara juga tidak tinggal diam. Kami berjuang memberi pelayanan kesehatan untuk seluruh rakyat, pendidikan, kita juga memberi subsidi listrik, kita memberi bantuan tunai langsung kepada mereka-mereka yang penghasilan rendah. Total biaya yang kita gelontorkan ke rakyat sudah melebihi, kalau tidak salah, 500 triliun. Ini terus untuk menjaga rakyat kita tidak ada yang menderita. Tapi sekarang masalahnya adalah kita harus jaga mereka yang memerlukan, mereka yang terima. Jangan mereka yang tidak perlu, mereka terima juga bantuan dan subsidi. Ini nggak benar. Ya kan? Karena kita masih dapat laporan ada yang tidak berhak. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara, juga atas usul dari pimpinan tokoh-tokoh masyarakat, mereka tokoh-tokoh buruh, mereka sampaikan ke saya, Pak, kenapa sih pahlawan nasional nggak ada dari kaum buruh? Saya tanya, kalian ada saran nggak? Coba kalian berembuk, usulkan pahlawan dari kaum buruh. Dan mereka sampaikan, Pak, bagaimana kalau Marsinah, Pak? Marsinah jadi pahlawan nasional. Asal seluruh pimpinan buruh mewakili kaum buruh sepakat, saya akan mendukung Marsinah menjadi pahlawan nasional. Cukup? 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 Suara gue serak nih. Gue minum kopi ya. Minum kopi. Boleh gue minum kopi ya? Ini lo yang minta ya. Gue kalau minum kopi gue bisa pidato 3 jam loh. Lo orang gak kepanasan ya? Tapi gue udah kehabisan bahan. Saudara-saudara,
dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung undang-undang perampasan aset, saya mendukung. Enak aja, udah nyolong, nggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh itu. Setuju? Bagaimana kita teruskan? Kita teruskan perlawanan terhadap koruptor. Nanti lu dikasih duit, lu demo untuk koruptor. Hah? Benar ya? Awas lo. Gue heran di Indonesia ada demo mendukung koruptor, gue heran tuh. Saudara-saudara, saya punya teori ekonomi sangat sederhana. Kalau orang-orang yang berpenghasilan rendah mendapat penghasilan yang cukup, dia punya daya beli. Kalau lo orang gajinya cukup, pasti lo ingin beli barang, benar nggak? Lo pasti ingin beli sepatu untuk anakmu, ingin beli baju untuk istrimu, ingin beli motor untuk dirimu sendiri. Benar? Berarti pabrik sepatu hidup, pabrik baju hidup, pabrik motor hidup. Berarti si pengusaha juga akan menikmati semua untung. Berarti mari kita bangun Indonesia. Mari kita jaga kekayaan Indonesia, supaya kekayaan Indonesia dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, kita akan tegakkan undang-undang yang benar. Ya, saya akan pelajari kembali masalah pajak. Pajak yang besar untuk orang yang penghasilannya besar. Lo orang gajinya nggak besar, jadi ngapain dipajak? Tapi kalau pajaknya sedikit-sedikit boleh dong. Boleh ya? Ya, kalau pajaknya nggak terlalu besar boleh ya? Ya, bayar deh dikit-dikit deh. Jangan progresif. Ya, itu nanti tugasnya Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Oke. Cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalian pada sabar menunggu saya. Kalian panas-panas mau dengarkan pidato saya. Terima kasih. Selamat Hari Buruh Internasional. May Day, semoga Tuhan Maha Besar melindungi kita semua. Semoga kita bekerja terus bersama-sama. Saya minta dukunganmu. Saya minta bantuanmu. Bersama-sama kita selamatkan
kekayaan rakyat, kekayaan negara kita. Kekayaan rakyat, kekayaan negara harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan saya sudah berkali-kali mengatakan, saya akan tegakkan hukum. Mereka yang melanggar hukum, mereka yang mencuri kekayaan negara akan saya tindak. Karena itu kewajiban saya, itu sumpah saya kepada rakyat Indonesia di hadapan Tuhan Maha Besar Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Selamat berjuang. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup rakyat. Bangunlah kaum yang terlintas, bangunlah kaum yang lapar.